Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kembali Anda menjumpai saya dalam program Solusi Menuju Sehat, di mana seperti biasa kita akan membahas secara terperinci selama 1 jam tentang informasi dan edukasi mengenai seputar dunia kesehatan tentunya. Dan senang sekali pemirsa, seperti biasa sudah hadir narasumber kita di sore hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dan dokter? Selamat sore, sehat, alhamdulillah sehat. Nah pemirsa, tentunya Anda juga sudah tidak asing dengan narasumber kita di sore hari ini. Ada Dr. Gigi Lutfia Sahabudin, Master Kesehatan Masyarakat, yang merupakan Wakil Dekan 3 di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat, yang juga saat ini menjadi Ketua PDGI Cabang Palu. Senang sekali dokter kembali kita ketemu ya. Ya, kita bertemu lagi ya. Betul. Dan pemirsa di rumah juga pasti Anda sudah siap-siap untuk bertanya. Nah, tema kita kali ini tentu saja ya tidak jauh-jauh dari seputar kesehatan mulut dan gigi. Nah, di mana pada sore hari ini kita akan fokus membahas jaringan penyangga gigi atau periodontal. Nah, ini kayaknya agak membingungkan ya bagi pemirsa di rumah yang tidak terbiasa atau asing dengan istilah ini. Nah, untuk itu kita akan sama-sama cari tahu nih dokter. Jaringan penyangga gigi periodontal. Kalau kemarin kita sempat membahas mengenai penyakit-penyakit gusi. Ya, gigi berlubang. Gigi berlubang. Karies gigi. Ya. Nah, ini jaringan penyangga gigi ini apa sebenarnya dokter? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Kota Palu dan sekitarnya. Saat ini kita lebih membahas tentang kesehatan gigi, terutama disebabkan oleh apabila terjadi gangguan penyangga gigi atau yang dikenal dengan periodontal. Ya, di sini saya membawa gambar ya supaya para pemirsa TVRI bisa jelas. Jadi gigi kita ini diikat atau tersimpan pada jaringan periodontal ya, dapat kita lihat seperti ini. Jadi banyak masalah kesehatan gigi itu disebabkan yang pertama oleh gigi berlubang, tapi ada juga disebabkan oleh gangguan jaringan periodontal. Ya, jadi walaupun gigi itu tidak berlubang, tapi bisa juga menyebabkan sakit. Disebabkan oleh terjadinya peradangan dari jaringan periodontal yang dikenal dengan periodontitis. Seperti itu. Kalau dilihat dari gambar, berarti jaringan periodontal ini gusi. Peri itu kan tepi, ya. Jadi dari daerah gusi, gingiva, dan tulang. Jadi pada gigi ini kan tertanam dalam rahang. Jadi ada rahang atas, ada rahang bawah ya. Pada antara gigi-gigi tersebut ada jaringan periodontal. Ada yang dikenal dengan sementum, ada jaringan periapikal, seperti itu. Nah ini tentunya istilah-istilah yang sudah tidak asing untuk anak-anak kedokteran ya dokter. Iya. Tapi nanti saya akan bahasakan yang bisa dimengerti oleh pemirsa TVRI. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini seperti yang dokter sampaikan kita akan membahas lebih dalam. Namun setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Dan juga kita masih bersama narasumber kita Dr. Gigi Lutfia Sahabudin MKM yang merupakan Wakil Dekan 3 di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat dan juga menjabat sebagai Ketua PDGI Cabang Palu.
Kita kembali menyapa dokter. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah habis sholat tadi ya, dan tentunya pemirsa di rumah juga seperti itu. Dan kembali kita membahas mengenai kesehatan mulut dan gigi, seperti yang tadi Bu Dokter sudah sampaikan sebelumnya, bahwa jaringan penyangga gigi itu berada dari tepian gigi bahkan sampai tulang-tulang di bawah dalam gusi ya dokter ya. Oke, nah ternyata kesehatan jaringan penyangga gigi ini begitu penting. Kenapa itu dokter? Ya, jadi penyebab kesehatan masalah gigi itu ada dua. Di antaranya bisa disebabkan oleh gigi berlubang, bisa juga disebabkan gangguan dari penyangga gigi ya. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kenapa terjadi penyebabnya gigi berlubang. Di sini kita lebih spesifik membahas kerusakan atau masalah-masalah yang disebabkan oleh gangguan dari penyangga gigi. Ya, penyebab dari gangguan penyangga gigi itu ada beberapa ya. Yang pertama itu dengan adanya karang gigi. Kalau di kedokteran itu disebut kalkulus. Jadi karang gigi ini apabila dibiarkan dan tidak dibersihkan mengandung bakteri-bakteri ya. Bakteri-bakteri inilah yang dapat menyebabkan kerusakan dari penyangga gigi. Yang pertama diawali dulu peradangan gusi. Peradangan gusi, kemudian lama-kelamaan apabila karang gigi ini dibiarkan terus-menerus bisa masuk sampai ke jaringan periodontal atau bahkan sampai merusak tulang dari pegangan gigi tersebut seperti yang digambar ini ya. Jadi kalau gigi ini kan gigi ini dia tertanam dalam tulang. Dalam tulang, di tulang ini dibungkus oleh gusi. Ya, dibungkus oleh gusi. Jadi pertama-tama kalau ada karang gigi yang dibiarkan terjadi peradangan gusi. Kemudian kalau misalkan karang gigi itu lebih lama lagi ya bisa perlahan-lahan sampai merusak tulang yang menyangga gigi. Seharusnya gigi itu kan ditutupi sampai ke leher gigi, Tapi apabila karang gigi itu dibiarkan terus-menerus, secara perlahan tulang itu dirusak oleh proses dari infeksi tersebut, dan lama-kelamaan apabila sampai di sepertiga akar ini, itu biasa lama-kelamaan gigi goyang. Kadang kalau gigi goyang, padahal kita lihat kok giginya nggak ada berlubang, tapi giginya sakit atau bahkan goyang. Itu disebabkan karena kerusakan dari jaringan periodontal atau jaringan penyangga gigi tersebut. Jadi saya sarankan biasanya dokter gigi menyarankan minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi. Salah satunya yaitu membersihkan karang gigi. Karang gigi ini memang sebenarnya kalau secara ini tidak menyebabkan sakit, tapi sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan periodontal itu atau jaringan penyangga gigi. Oke, berarti penting sekali untuk kita selalu ke dokter gigi, kemudian memeriksakan karang-karang gigi kita ya dokter ya. Karena ternyata bisa jadi infeksi. Nah, sebenarnya karang gigi itu disebabkan oleh apa dokter? Jadi secara alamiah itu kan kita makan setiap hari. Dalam proses makan itu kan makanya kami atau dokter gigi menganjurkan itu kalau menyikat gigi itu setelah makan itu ada jeda waktu 30 sampai 1 jam baru menyikat gigi. Karena proses setelah makan itu disitulah terbentuk plak yang akan terbentuk itu pada permukaan gigi selapis tipis ya. Kalau tidak dibersihkan ada proses dalam air ludah kita ya. Dalam air ludah itu mengandung kalsium. Lama-lama dengan adanya plak, dengan adanya kalsium yang di air ludah kita, lama-kelamaan itu dapat mengeras. Mengeras itu secara alamiah. Tapi memang setiap orang itu secara itu sangat individual. Sangat individual. Ada orang tertentu yang proses terbentuk karang giginya cepat, ada yang
cukup lama seperti itu. Dan biasanya juga kalau kita mengunyah salah satu sisi itu sangat khas. Kalau pasien yang datang itu kami bisa melihat atau seorang dokter gigi bisa melihat bahwa pasien ini cuman mengunyah salah satu gigi, karena kalau tidak mengunyah kedua-duanya biasanya posisi daerah gigi yang tidak dipakai mengunyah itu biasanya akan terjadi pembentukan karang gigi lebih banyak, karena di situ proses pengunyahan tidak aktif dan akhirnya air ludah juga tidak keluar di sisi tersebut. Jadi sebenarnya ya Allah sudah menciptakan bahwa air ludah atau yang dikenal di bidang kedokteran itu saliva itu salah satunya bersifat membersihkan atau yang dikenal dengan self cleansing. Seperti itu. Oke, nah ini menarik sekali ya pemirsa di rumah. Ternyata penting bagi kita untuk selalu membersihkan karang gigi. Nah, tapi kalau mungkin baru sedikit saja, lalu kita bersihkan terlalu sering, takutnya apakah akan merusak email gigi kita, dokter? Sebenarnya kalau pergi ke dokter gigi, proses membersihkan karang gigi itu kan menggunakan alat tertentu ya, jadi insya Allah itu tidak. Justru biasanya penyikatan gigi juga yang terlalu kuat, yang sangat kuat sekali ya, itu justru bisa juga menyebabkan gusinya terbuka. Ya, terbuka atau disebut biasanya resesi gusi ya, pokoknya gusinya terbuka. Jadi penyikatan gigi juga secara perlahan saja, tapi seksama dan semua permukaan gigi disikat. Jadi memang dianjurkan sebaiknya kalau menyikat gigi itu kalau bisa ada cermin. Makanya di kamar mandi atau mohon maaf kalau biasanya di penginapan hotel itu ada wastafel, ada cerminnya ya. Salah satunya kita dianjurkan kalau menyikat gigi itu bisa menggunakan cermin. Biar semua sisi gigi kelihatan nih. Ya, terlihat. Oke, dan pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin menanyakan langsung, berkonsultasi langsung dengan Dr. Lutfia di sini, silakan langsung masuk di line interaktif kami di 0451 452 414. Silakan langsung berikan pertanyaan Anda mengenai kesehatan mulut dan gigi. Dan dokter, selain karang gigi, apalagi gangguan penyakit penyangga gigi ini? Ya, salah satunya lagi selain disebabkan oleh karang gigi, biasanya pada gigi yang dicabut ya. Misalkan ada gigi geraham ya, kalau kita kenal itu ada geraham pertama atau geraham kedua atau gigi lain dicabut, biasanya kita dokter gigi menganjurkan untuk dibuatkan gigi tiruan yang dikenal dengan gigi palsu ya. Tapi kalau kata dosen saya jangan bilang gigi palsu, kalau gigi palsu nanti dibilang kayak cinta palsu. Kalau saya biasanya lebih bilangnya gigi tiruan ya, gigi tiruan. Jadi kalau misalkan gigi itu kan prinsip di kedokteran gigi itu adalah mempertahankan gigi yang bisa dipertahankan. Tapi kalau gigi tersebut memang sudah tidak bisa dipertahankan dan harus dicabut, saran kami itu bahwa gigi yang dicabut itu digantikan oleh gigi tiruan. Karena akibat apabila gigi tersebut dibiarkan kosong, misalkan pada gigi bawah, nanti gigi atas itu secara perlahan-lahan arah gravitasi itu bisa turun. Karena giginya tidak ada penyangga di bawahnya. Kalau giginya turun, lama-kelamaan akarnya terbuka. Kalau akarnya terbuka, biasanya pasien mengeluh lagi giginya ngilu atau giginya akan goyang. Walaupun itu prosesnya tidak sebulan 2 bulan, itu proses bisa beberapa tahun ya. Tapi kami sarankan untuk digantikan gigi tiruan. Karena gigi sebelahnya pun bisa bergeser, makanya biasa ada pasien, "Dok, kenapa gigi saya kok bisa dulunya rapat, sekarang jadi jarang?" Nah, terus saya lihat, oh ini memang giginya Bapak ada yang udah dicabut dan tidak dibuatkan gigi tiruan gitu. Seperti ini kasusnya sama nih dengan gigi saya. Nanti saya konsultasi pribadi sama dokter. Silakan. Tapi sudah ada pemirsa di rumah yang siap menelpon dan ternyata sudah masuk ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Susan. Iya, Ibu Susan, silakan langsung dengan pertanyaannya. Iya dok, ini kebetulan saya terakhir ini sisi saya yang bagian belakang
kanan itu bengkak. Ya. Nah, itu saya tidak tahu ini caranya itu apakah gara-gara gigi atau bagaimana. Jadi awal mulanya itu kayak seperti terselip makanan tapi tidak ada begitu. Terus ternyata sampai sekarang itu membengkak dan akhirnya ke sampai ke leher, jadi agak susah untuk menelan begitu. Itu apakah berbahaya atau bagaimana itu, dokter? Mohon pencerahan dan solusinya. Oke, terima kasih Bu Susan. Silakan dokter langsung ditanggapi. Ya Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sakit gigi itu bisa ada beberapa penyebab ya Bu ya. Di antaranya pertama gigi berlubang. Jadi kita lihat apakah gigi ibu ada lubang atau tidak. Yang kedua bisa jadi gusi ibu bengkak itu walaupun lubangnya tidak ada, itu terjadi infeksi pada jaringan penyangga gigi. Seperti yang tadi ibu sampaikan, keselip makanan itu juga menyebabkan salah satunya apabila ada gigi yang bergeser atau gigi yang dicabut dan tidak ada pengganti gigi tiruannya, terus terjadi pergerakan gigi walaupun sedikit saja, misalkan 0,0 berapa mili gitu, terjadi pergeseran, itu nanti akan masuk makanan. Itu yang disebut namanya food impaksi atau makanan terselip. Biasanya makanannya masuk susah untuk diambil kembali ya. Nah, itu bisa lama-kelamaan juga bisa menyebabkan infeksi pada gusi Bu ya. Dan mohon maaf kalau ibu bertanya apakah itu membahayakan, ya seperti yang tadi saya diskusikan ya, ada disebut infeksi gigi itu namanya fokal infeksi. Jadi infeksi yang disebabkan oleh gigi dan dapat menyebabkan infeksi pada organ-organ tubuh lainnya. Ya, misalkan bisa ke jantung, bisa ke ginjal, seperti itu. Jadi ya mohon maaf Bu, kalau dibilang berbahaya ya saran saya sebaiknya ibu ke dokter gigi atau bisa ke puskesmas ya. Apalagi menurut ibu sampai susah menelan. Karena ada karena gigi itu bisa sampai namanya abses paraparingel. Paraparingel itu yaitu bisa sampai ke daerah dada dan akhirnya bisa menyebabkan sulit bernapas ya. Tapi ya saya bukan menakuti ibu, tapi insya Allah kalau ibu secepatnya ke puskesmas atau ke dokter gigi dan bisa secepatnya ditangani, ya insya Allah itu tidak ada masalah. Tidak sampai parah ke situ ya dokter ya. Itu. Aduh, kita doakan bersama juga pemirsa di rumah, dan tentunya bagi Anda yang mungkin masih memiliki pertanyaan atau penyakit yang mirip-mirip nih seputar kesehatan mulut dan gigi Anda, silakan langsung dikonsultasikan. Karena ternyata ini agak-agak menakutkan ya dokter ya. Bukan agak, faktanya nih pemirsa. Karena seperti tadi nih Bu Susan terselip makanan, bahkan sekarang sudah sampai sakit ketika menelan. Sulit menelan ya, sampai ke leher ya. Waduh, dan dokter, menurut dokter ini juga bisa berinfeksi. Ya, ada namanya vokal infeksi, bisa sampai abses paraparingel, yaitu bisa sampai dari leher ke sampai daerah dadanya. Ya. Dada. Oke, sepertinya sudah ada pemirsa di rumah yang memiliki keluhan yang sama nih. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Ya, dengan malam. Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Ros di Peruruka. Ya, Oke, silakan Ibu di Ros. Tururuka. Iya, iya. Selamat malam dok. Ya, malam Saya mau Bu. bertanya ini, gusi saya ini biasanya dia berdarah tapi tidak sakit. Ketika saya buang air liur, kadang-kadang dia keluar begitu. Tapi tidak setiap kali buang air liur, tidak. Hanya kayak biasa saya rasakan itu pagi. Ya begitu dok, makasih. Ya, terima kasih Terima Bu. kasih. Ya, jadi saya coba menjawab Bu ya. Seharusnya gusi itu normalnya itu warnanya agak merah muda gitu ya, gusi. Tapi kalau terjadi peradangan biasanya lebih warnanya merah tua. Dan mohon maaf Bu, kalau gusi yang normal seharusnya
seperti yang Ibu sampaikan, bangun pagi atau di pagi hari itu seharusnya itu tidak berdarah, ya. Kemungkinan gusi Ibu itu terjadi peradangan gusi, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, peradangan gusi itu bisa disebabkan yang pertama, apakah di daerah dari gigi tersebut atau gusi tersebut ada gigi berlubang. Yang kedua bisa juga disebabkan apakah terjadi penumpukan makanan atau karang gigi, yaitu yang menyebabkan akhirnya gusinya meradang dan akhirnya biasanya mudah berdarah, ya. Yang ketiga lagi ya, tapi semoga Ibu juga sehat ya. Ada riwayat misalkan pasien dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi itu juga bisa terjadi pendarahan pada gusi. Tapi itu kalau pada pasien yang dengan tekanan darah tinggi itu biasanya pendarahannya itu merembes ya, merembes itu karena akibat ada tekanan ya. Tapi kalau dia tidak merembes itu bukan disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Kemungkinan, mohon maaf Bu, nanti saran kami ya bisa diperiksa di puskesmas atau di praktek dokter. Kemungkinan apakah harus dibersihkan karang giginya. Oke, baik. Nah, pemirsa di rumah, itu tadi penjelasan dari Dokter Gigi Lutfia Sahabudin. Silakan bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan, silakan langsung masuk di line interaktif kami di 0451 452 414. Nah, ini dokter menarik tadi pertanyaan terakhir dari Ibu Ros ya. Mengingat juga ada salah satu kerabat kami. Oh, sudah ada yang masuk lagi. Wah. Pemirsa di rumah, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam dan selamat. Aduh, kayaknya salah tekan tombol nih Bapak. Dicoba lagi ya, di 0451 452 414. Menanggapi tadi pertanyaan Ibu Ros, jadi salah satu keluarga saya juga waktu itu, ketika bangun tidur, kaget karena bantalnya itu sudah penuh darah. Jadi gusi itu sudah berdarah, dan ternyata itu dia alami ketika waktu itu terpapar COVID. Apakah ada hubungannya antara metabolisme atau kekebalan tubuh kita yang menurun? Apakah ada hubungannya itu dokter? Atau seperti apa? Sebenarnya kalau memang kita terpapar virus ya kembali lagi memang terjadi penurunan daya tahan tubuh ya. Tapi sebenarnya belum ada penelitian ya, belum ada penelitian bahwa pasien atau orang sakit tersebut ketika bangun tidur sudah ada darah ya, ya itu seharusnya dilihat lagi apakah kebenaran pasien tersebut terpapar COVID, apakah juga ada riwayat tekanan darah tinggi atau tidak, atau ya bisa jadi juga terjadi infeksi pada gusinya atau penyangga giginya. Tapi biasanya kalau disebabkan oleh gusi atau jaringan periodontal itu tidak sampai bangun tidur dengan jumlah darah yang cukup banyak, biasanya tidak sampai seperti itu. Oke, kita angkat dulu telepon. Oh, sayang sekali terputus ya. Bagi pemirsa di rumah silakan mencoba kembali. Oke, sudah masuk. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, sayang sekali mungkin terkendala jaringan ya. Bisa dicoba lagi buat penelpon di rumah. Silakan langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Dan dokter, kita menyambung kembali penyebab-penyebab masalah pada jaringan penyangga gigi tadi yang dokter sudah sebutkan, yaitu karang gigi atau juga gigi yang dicabut. Kemudian ada food impaksi, ada juga ini vokal infeksi, ini yang agak-agak menakutkan ya kalau menurut saya. Selain itu apa lagi dokter? Jadi ada namanya kelainan-kelainan dari jaringan penyangga gigi ya, yaitu pertama dari infeksi pada gusi, infeksi pada jaringan periodontal, dan sebenarnya selain itu juga ada gangguan-gangguan atau penyakit pada mulut juga ada. Penyakit mulut bisa juga misalkan kanker pada mulut ya, ada bisa tumor pada jaringan lunak pada mulut, itu juga bisa berbahaya seperti itu.
Oke. Kalau selama dokter begitu melayani pasien-pasien yang datang, apakah penyakit pada jaringan penyangga gigi ini cukup sering ditemukan? Sangat sering ya, karena kembali lagi banyak pasien yang datang ke praktek saya atau di puskesmas, ini gigi saya tidak lubang tapi kok goyang gitu ya. Ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan, pasien tersebut karang giginya cukup banyak. Terus ada juga bisa juga gigi goyang itu disebabkan oleh riwayat penyakit. Contohnya pasien dengan riwayat penyakit gula atau yang dikenal dengan diabetes mellitus. Biasanya juga pada pasien dengan riwayat tersebut bisa menyebabkan giginya pada goyang seperti itu. Oke, berarti memang sering ya masyarakat kita mengalami ini ya dokter ya. Wah, dan sepertinya juga yang paling sering ini adalah karang gigi. Ya, gitu karang ya, gigi. Dan pasien banyak datang ke praktek ya itu dengan keluhan giginya sudah goyang, padahal sudah rajin menyikat gigi. Itu karang gigi itu tidak dibersihkan dengan menyikat gigi saja, ya memang harus datang ke dokter gigi dengan menggunakan alat-alat khusus. Oke, jadi untuk treatmentnya sendiri dokter, berarti kita harus sesegera mungkin ke dokter praktek ataupun layanan kesehatan lainnya. Oke, sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu Dokter. Ya. Dengan Bapak siapa di mana? Dan Bapak Iwan Ya, iya, gimana, silakan Pak Bapak Iwan. di Jalan Bali. Jalan Bali. Oke, silakan. Bu Dokter, begini nih mau Iya. tanya. Yang pertama itu apakah untuk pembersihan karang gigi itu ditanggung BPJS? Ya. Terus kira-kira berapa lama, berapa bulan atau gitu pembersihan karang gigi itu harus dilakukan? Oke, itu saja Pak Iwan. Ya, terus yang ketiga, maaf Bu Dokter, ada beberapa pertanyaan ini. Ya. Iya, silakan. Terus apa yang menyebabkan gigi sering ngilu Bu Dokter ya? Ya. Oke. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jalan Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter Ya. langsung. Ya, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Ya, yang pertama tadi apakah pembersihan karang gigi itu dilayani peserta ya? Mohon maaf, saya luruskan kembali. Sebenarnya BPJS Kesehatan itu adalah badan ya, badan penjaminan. Kalau itu berarti Bapak memiliki kartu JKN. JKN itu jaminan kesehatan nasional ya. Jadi sebenarnya untuk pembersihan karang gigi itu dijamin oleh pasien yang memiliki kartu JKN, yaitu sesuai indikasi. Sesuai indikasi, misalkan Bapak dengan adanya karang gigi terjadi peradangan pada gusi, yaitu memang di cover oleh BPJS. Jadi pembersihan karang gigi kalau sesuai indikasi karena menyebabkan gusi berdarah, menyebabkan periodontitis atau peradangan jaringan penyangga gigi, itu di cover oleh peserta JKN. Terus yang kedua, apa penyebab gigi ngilu ya? Ya itu pertama ya memang misalkan gigi kita ini kan lapisan pertamanya seperti ini, lapisan pertama email ya. Email, dentin, baru pulpa. Pulpa ini terdiri dari jaringan, ada saraf, ada pembuluh darah. Tapi kalau emailnya secara perlahan sudah mulai menipis, ya mulai menipis, itu disebabkan gigi berlubang atau penyikatan gigi yang terlalu kuat. Makanya tadi yang saya sampaikan, penyikatan gigi jangan terlalu kuat, karena kalau penyikatan gigi terlalu kuat malah gusi yang seharusnya melindungi akar gigi itu terbuka sehingga bisa menyebabkan gigi ngilu seperti itu. Jadi menyikat gigi jangan terlalu kuat, secara perlahan tapi seksama, dan seluruh permukaan gigi disikat.
Tapi kalau terlalu kuat ya, misal pasien saya, oh dok saya 1 minggu 1 kali sikat gigi saya sudah melebar kemana-mana bulunya. Aduh, saya bilang itu semangat 45 lagi, bukan lagi 45, semangat 28 kali ya. Jadi menyikat gigi tidak perlu terlalu kuat, tapi seksama dan seluruh permukaan gigi disikat. Karena kalau menyikat gigi terlalu kuat, malah gusinya jadi terbuka. Gusinya terbuka, malah akarnya yang seharus dilindungi oleh gusi itu terbuka, jadi menyebabkan giginya ngilu seperti itu. Terus tadi ada 3, satu lagi apa? Berapa bulan? Jadi pembersihan karang gigi itu minimal 6 bulan sekali kami anjurkan Bapak. Oke, semoga menjawab Pak Iwan di Jalan Bali ya. Dan pemirsa, kita cukupkan juga untuk penelpon di Solusi Menuju Sehat kali ini. Nanti akan kita sambung lagi di pekan depan. Bagi Anda yang ingin menelpon, silakan bergabung nantinya. Seperti biasa di nomor yang sama. Dan dokter, ini menarik sekali ya. Begitu seringnya dokter menghimbau kepada masyarakat kalau menyikat gigi itu harus pelan, seksama, dan menyeluruh. Iya. Bukan kayak sikat sepatu ya dokter ya. Atau kalau menyikat gigi sampai orang di luar kamar mandi mendengar. Aduh. Mendengar tuh menyikat gigi, itu jangan sampai kayak gitu ya. Oke, baik dokter. Sepertinya waktu kita sudah sangat terbatas. Langsung saja boleh diberikan kesimpulan maupun pesan-pesan bagi pemirsa di rumah. Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi pesan saya yang pertama, untuk merawat kesehatan gigi dan mulut, jangan lupa menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Konsumsilah makanan yang sehat, makanan yang berserat, kurangi makanan yang manis, kurangi makanan yang lengket. Dan jangan lupa tetap rajin berolahraga. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Dr. Gigi Lutfia Sahabudin, MKM. Dan terima kasih untuk seluruh pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat. Terus saksikan Solusi Menuju Sehat setiap hari Senin pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dan saya Ayu Porotuo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.